Bapak Ibu Saudari, mari kita mulai ibadah kita. Tetapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dalam hati sejenak. Doa dimulai. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Sendingkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, ke dunia ini untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Bangunlah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami jangan tertidur di dalam dosa kami, melainkan memperoleh kemenangan pada akhirnya. Tolonglah kami untuk hidup dalam damai selama di dunia ini, sampai kami beroleh kehidupan yang kekal di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Amin.
Sebagai epistel pada minggu hari ini diambil dari kitab Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang tersumpah setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi. Saudara-saudari, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus,
Terangilah hati dan hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena kasih setia yang kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami, dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah, kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudara, bersilakan duduk kembali.
Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 209 ayat 1. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang tertulis dalam Taurat yang pertama hingga Taurat yang keempat. Demikian, yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 434 ayat 1. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1 dan 3. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Shalom buat kita semua. Apakah yang di kiri kami di luar bisa mendengar? Shalom. Puji Tuhan bisa mendengar ya. Mari kita berikan hati kita untuk firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Sudah ada dalam kertas acara, kita baca bergantian. Tidakkah kamu tahu
Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, Firman yang Maha Kudus. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur boleh beribadah bersama dengan GKP Jemaat Khusus Sibolga Kota, dengan warga jemaat dari Aik Habil. Terima kasih lagunya tadi dari ibu-ibu Kutana Bulun ya. Makasih lagunya. Ada kaitannya nyanyimu dengan khotbah hari. Nah, kepada kita semuanya yang ada beribadah pada pesta renovasi GKP Jemaat Khusus Sibolga Kota ini, kepada kita semua disampaikan firman Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Tuhan itu kekal selamanya. Tuhan itu kekal selamanya. Kalau Tuhan itu kekal selamanya, juga firman-Nya kekal selamanya. Tidak pernah firman Tuhan itu kembali begitu saja tanpa berbuat sesuatu. Firman-Nya harus terjadi. Dunia ini memang harus berubah. Semua orang yang di bumi ini berubah-ubah. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan itu kekal. Tuhan itu Maha Pencipta. Tuhan itu Maha Kuasa. Raja ada masanya. Perdana Menteri ada periodenya. Presiden ada periodenya. Bishop ada periodenya. Tetapi Tuhan tidak ada periodenya. Oleh karena itu saya mengajak semua di gereja GKP seluruh dunia, apakah dia berjubah hitam, apakah dia majelis,
Jangan pernah berpikir salah. Jangan pernah membuat Tuhan berperiode di gereja. Jangan pernah berpikir membuat Tuhan berperiode di gereja. Tuhan itu kekal. Yesus Raja di Huria. Nah, kalau dalam firman ini Bapak Ibu Saudara-saudara, umat Israel seperti anak yang hilang. Umat Israel seperti anak yang hilang. Saya kasih contoh. Kalau ada anak kita di rumah yang kurang berhasil, siapakah yang disalahkan? Coba ingat semua. Yang sudah tua seusia saya. Kalau ada anaknya kurang berhasil, siapa yang disalahkan? Aduh, kasihan ya. Saya doakan semua orang tua kuat ya. Itu kuat, karena itu sudah jadi nasib orang tua. Karena kita pun pernah menyalahkan orang tua kita, betul nggak? Iya kan? Nah, kalau anak kita menyalahkan kita, dia kurang berhasil, yang disalahkan siapa? Orang tua. Nah, Israel yang ada dalam pembuangan ini, coba diperhatikan dari nasnya, Pak, itu dalam firman ini. Mereka anak kesayangan, tetapi mereka berkata lain. Ya, disebut di sini, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam keluarga pun bisa jadi seorang anak berkata, atau seorang guru kita berkata kepada orang tuanya, ini bapak mama ini pilih kasih. Kalau sama si abang dia apapun diminta ada. Kalau sama saya enggak pernah ada. Padahal seorang ibu sama-sama melahirkan capeknya, sakitnya. Betul Bu ya? Saya kira semua orang tua, semua ibu sama mendoakan anaknya. Siang malam didoakan anaknya. Tidak satu pun seorang ayah, seorang ibu yang tidak mendoakan anaknya. Betul Bapak Ibu? Nah, sekarang juga nanti kita jangan lupa mendoakan anak-anaknya ya. Nah, lalu Yesaya disuruh Tuhan jelaskan dulu kepada umat Israel yang seperti anak yang hilang itu. Kenapa saya yang disalahkan? Karena dosanya lah dia terbuang ke Babel. Kenapa saya yang harus salah? Hidup ini pilihan dia seperti itu. Lalu kitab Yesaya menjelaskan, lihat ke atas, kata. Loh, kenapa lihat ke atas? Ada langit yang seperti ditenun Tuhan seperti tikar, tidak ada pangkal ujungnya. Bukankah di bawah langit ini kita semua berlindung? Hai kamu belalang, katanya si Hapor. Si Hapor apalah dayanya? Tidak berdaya. Kalau memang kita manusia ini, kita masing-masing jujur, memang betul Bapak Ibu, kita mahkota ciptaan. Tapi sering kita lupa bahwa kita ini tidak berdaya. Kita ini sementara semuanya. Arong disibul gaun na manok tong mangudu sa harusin dilingan. Adong? Wah, hidup ini berputar terus. Laut yang ada di sana tetap dia tak bertepi. Laut yang ada di sana tetap dia tak bertepi.
Bapak Ibu tidak pernah pikir siapa yang menciptakan itu. Tapi kita semua manusia ini punya tepi, punya batas, punya usia. Masing-masing hanya menunggu jadwal masing-masing. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal, Allah yang maha berbuat, Allah yang maha kuasa, Dia Bapa kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, semiskin apapun kamu, pasti kamu pernah menangis dan pernah tertawa. Betul? Bapak Ibu semua, sekaya apapun kamu pernah takut, pernah susah, dan pernah menangis. Betul? Nah, saya pahami Bapak Ibu, seorang ayah tidak akan pernah membawa anaknya hanya di jalan yang datar. Saya pahami selaku pendeta Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak pernah membawa anak-anak yang dikasihinya berjalan yang rata saja. Tuhan juga membawa mendaki, Tuhan juga membawa menurun. Tetapi terkadang seperti yang di dalam suatu refleksi itu, bukankah kita berjalan berdua? Kenapa bekas kaki ada hanya 2? Kalau 2 orang berjalan berarti bekas kaki berapa? 4. Kenapa hanya ada 2 bekas kaki Tuhan? Dan Tuhan menjawab kita semuanya. Ketika kita berjalan bersama melewati bahaya, Aku menggendong kau, sehingga bekas kakimu tidak ada. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar umat Israel itu katakanlah 70 tahun dalam pembuangan itu, 1 generasi kita sudah ditinggalkan Tuhan. Tuhan tidak memperhatikan saya lagi. Tidak ada lagi kabar. Mari kita minta ini, pandai-pandai besi, pandai kayu, membuat Allah buat kita. Tuang emas yang paling murni, bikin lembu supaya kita sembah. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau dikatakan Immanuel, Allah menyertai, saya mengaminkan, saya akan berjalan bersama Tuhan. Apakah itu mendaki atau menurun? Amin. Sekali lagi, kalau saya percaya Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita, saya mau ikut Tuhan, saya nyanyikan saya mau ikut Tuhan, maka saya harus mau berjalan, mendaki atau menurun. Sekarang ini lagi-lagi trennya istilah tegak lurus. Tegak lurus katanya. Saya nggak mau teruskan tegak lurus apa, ya. Tapi saya mengajak orang Kristen yang ada di Sibolga ini tegak lurus untuk Tuhan. Jangan ada yang tersembunyi, Pak, di kantong, di rumah, yang membuat Tuhan benci buat kamu. Mari kita semua tegak lurus kepada Tuhan. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun di atas, di bumi atau di bawah bumi ini. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Itu dia. Ini yang mau disampaikan kitab Yesaya kepada umat Israel, yaitu pemurnian iman. Pemurnian iman. Cuma saya berpikir, sempurnakah penjelasan kitab Yesaya ini kepada Israel tentang Tuhan? Sekali lagi, sempurnakah penjelasan Yesaya ini
kepada Israel tentang Tuhan? Saya mau katakan begini Bapak Ibu semuanya. Dalam surat Yohanes dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kasih ada di dalam kita, maka kita ada di dalam Dia. Saya pahami Bapak Ibu semuanya, tidak ada manusia biasa di dunia ini yang bisa memperkenalkan Tuhan dengan sempurna kepada kita. Saya mau katakan ini sekali lagi. Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang mampu memperkenalkan Tuhan dengan sempurna kepada kita. Gimana kira-kira? Saya boleh kasih contoh. Pernah dengar cerita Ayub? Ayub. Yang hampir sama ceritanya ini, Yesaya 40 ini hampir sama dengan Ayub 38 ayat 1 sampai 7. Di mana kamu Ayub ketika bumi ini kuletakkan? Di mana kamu Ayub waktu kupisah batas-batasan laut? Begitu. Ayub seorang yang paling saleh. Hanya Ayub yang disebut seorang yang saleh luar biasa. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi dia juga rupanya hanya mengenal Tuhan dari orang lain. Kita catat dulu ini. Dia hanya mengenal Tuhan dari orang lain, tidak dari dirinya sendiri. Berarti panggilan kita hari ini semua mengenal Tuhan dengan diri kita sendiri. Kenapa rupanya? Nah Bapak Ibu, silakan dibuka dari Ayub 42 ayat 5. Apa disebut? Amanginang sintuan ada Alkitabnya? Itu ya. Nah mudah-mudahan bisa dicatat. Di ayat 5 ini sekali lagi, Ayub seorang yang paling saleh dan paling takut akan Tuhan. Dia memiliki iman karena khotbah orang lain. Dia memiliki iman karena pengajaran orang lain. Tetapi rupanya Tuhan mengizinkan dirinya bertemu dengan tiap orang. Nah, ayat 5 ini, Ayub 42 ayat 5. Saya baca untuk Bapak Ibu. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Sekali lagi. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Aduh, enaknya. Enaknya. Gimana ini Tuhan? Ini yang beribadah 200-300 orang sekarang di Sibolga kota ini boleh berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bolehkah saya katakan, barangkali yang kamu pikirkan tentang Tuhan sekarang, sekali lagi, barangkali pengetahuanmu tentang Tuhan sekarang mungkin tidak benar, mungkin salah. Konsep yang Bapak Ibu tahu tentang Tuhan sekarang belum tentu benar, bisa salah. Kenapa rupanya Pak Bishop? Di mananya salah? Banyak orang Kristen sekarang ini memiliki konsep jika seorang yang percaya kepada Tuhan harus berkatnya berlimpah-limpah, uangnya berlimpah-limpah, anaknya berlimpah-limpah,
Laut Sibolga menjadi milik dia. Rupanya salah. Tidak seperti itu. Dalam kitab Perjanjian Lama memang seperti itu. Kalau dibaca dalam Ulangan 28 nanti, Ulangan 28 dibaca Bapak Ibu seperti itu. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, lumbungmu akan besar, terisi semua, dan semua ternakmu akan berlimpah-limpah, keturunanmu akan seperti pasir di laut. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, berkat dan penyertaan Tuhan itu, Bapak Ibu tahu? Sintua tahu? Supaya nanti jangan salah khotbah. Sering kita mengira kalau dia sehat, usianya 200 tahun, banyak keturunannya, banyak hartanya, itu yang diberkati Tuhan. Dalam Perjanjian Lama memang ada seperti itu. Dalam Ulangan 28. Mau Amang Inang seberitahu? Halo, udah capek? Mau seberitahu? Mau seberitahu? Ini baru saya senang. Rupanya saya mau diberitahu ini. Rupanya dalam Perjanjian Baru, berkat yang sesungguhnya, penyertaan Tuhan yang sesungguhnya itu adalah jika kita bersama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus. Kenapa rupanya bersama dengan Yesus? Yesus yang turut menderita. Benarkah bahwa Yesus turut menderita? Itu luar biasa bahwa Tuhan orang Kristen itu adalah Tuhan yang turut menderita. Bukan Tuhan yang melihat-lihat saja. Dibaca nanti dari Lukas 23. Lukas 23 ayat 38 sampai 42. Apa di sana? Disalibkanlah 3 orang. Ingat? Ini Seksagesima 60 hari menjelang kebangkitan Yesus. Disalibkanlah 3 orang. Yang di sebelah kiri sudah sama-sama menderita dia dengan Yesus itu. Dia menghujat, kalau kau betul anak Allah, turunlah kamu dari salib ini. Datang yang sebelah kanan berkata, kok kamu ngomong begitu? Kalau kita disalibkan itu adil karena kita jahat. Tapi dia orang suci, mulia, tidak ada dosa. Dosa kita yang ditimpakan kepada dia, maka dia ada disalibkan. Lalu dia katakan kepada Yesus, Yesus, ingat saya kalau kamu sudah sampai dalam kerajaan kemuliaan. Ingat saya. Inilah berkat yang luar biasa. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tuhan Yesus tidak berkata, hari ini akan kulepaskan kamu, mulai hari ini kamu akan menjadi menteri BUMN. Tidak. Ketika orang yang di sebelah kanan itu berkata, Tuhan ingat saya kalau kamu sudah sampai dalam kerajaan kemuliaan. Dan Yesus berkata, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di paradiso, di Firdaus. Aku mau sama Bapak Ibu. Senang bisa saja hinggap sebentar, susah bisa saja hinggap sebentar. Tapi saya mau katakan, jangan pernah mau berpisah dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin, Abang Indah. Amin. Ingat ini, hidup ini sebentar saja, Abang Indah. Hidup ini sebentar saja. Senang bisa saja hinggap sebentar, susah bisa hinggap sebentar. Hidup ini harus kita lalui. Bukan berarti kita harus mengurung diri di kamar. Bukan. Kita harus keluar, kita harus belanja, kita harus kerja. Bisa demam, bisa sakit, bisa pergi ke dokter, bisa berlibur. Tapi jangan lupa, kita harus selalu bersama dengan
Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah tandanya seorang yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus? Tadi masih ingat epistelnya? Masih ingat epistelnya Bapak Ibu? Apa peristiwanya? Lupa cepat ya. Terlupa dong. Bahwa Yesus berkunjung ke rumah Petrus. Dan ada di sana yang sakit dan kerasukan setan. Nah ini coba dilihat dulu saya. Halo Bapak Ibu, semuanya ada yang kerasukan setan? Dilihat dulu saya. Itu ya, ada yang kerasukan setan? Yang di luar semua ada kerasukan setan? Puji Tuhan tidak ada. Saya pikir-pikir tadi begini, ku baca-baca. Ketika di Betsaida, Tuhan Yesus mengusir setan, dan setan itu pergi kemana? Ke babi dan pergi ke laut. Sekali lagi, ketika di Betsaida, legion, ribuan setan itu. Ketika diusir Yesus, setan itu pergi kemana? Ke babi dan pergi. Tapi dalam firman ini Yesus mengusir setan, saya takut pergi kemana, pindah kemana. Saya doakan jangan pindah dari GKP Sibolga Kota ke Hutan Nabulun. Ya, semua harus berkata lau maho bolis siano selabu kon. Setuju nggak Bapak Ibu? Saya serius kupikir Tuhan Yesus menangkap iblis itu langsung dimasukkan ke botol atau langsung dimatikan. Rupanya Tuhan Yesus hanya mengusir, lalu kemana pindah? Ini dia. Kalau ada sekarang tempat yang seram, sudah tempat pariwisata, kan begitu. Jangan-jangan iblis itu masuk ke gereja karena apa? Cuma sekali seminggu dibuka. Betul nggak? Kalau GKP Sibolga Kota dibuka berapa kali seminggu? Saya serius ini Bapak Ibu. Masih bisa kebacakan? Masih. Saya pernah dapat telur ayam dari tempat podium. Tempat podium mendapat telur ayam. Loh, sesudah khotbah saya kasih sama si tua, ini telur ayammu. Berarti tidak pernah dilihat. Ini dia. Nah Bapak Ibu ini, kalau ini gereja bersama dengan Tuhan Yesus, saya doakanlah gereja kita harus terbuka. Ya, gereja kita harus terbuka. Karena rumahku adalah rumah doa. Sekali lagi, gereja harus terbuka. Rumahku adalah rumah doa. Lalu sembuh dia. Wah, diusir dari sini, jangan pergi ke sana. Lama komunis, kami pun tidak butuh kamu. Nah kan begitu. Nah Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, jika demikian kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita memiliki kekuatan. Kita memiliki kekuatan. Ini dia. Dangadong nasutar patu pada bata. Jadi saya tertarik tadi dengan lagunya ibu-ibu yang biasa yang dari Hutan Nabulun, si Pata Moldo masuk turoha akan nama sawat. Gitu ya. Gitu nang ya. Wasa maul. Om menocah di Hutan Nabulun odo nomokmo katanya. Itu ya kan? Nah, HP bisa jadi om menabur jumar minggu, nau jujur, HP susah sudi. Bisa jadi Abang Ina? Sekali lagi, boyna sama dari Hutan Nabulun. Bah, kok jadi bahasa Batak saya? Nah bisa jadi seperti nyanyian ibu-ibu dari Hutan Nabulun ini, mau buat tuh si Nabi ini Tuhan. Kok orang yang paling jahat paling gemuk?
Kalau yang baik-baik kok menderita? Itu pikiran manusia. Tapi saya mau membagikan satu firman Tuhan buat Bapak Ibu. Inilah yang kita kejar. Sekali lagi, saya mau membagikan firman Tuhan buat Bapak Ibu. Inilah yang kita kejar. Dan saya minta kalau ada yang bisa bawa Alkitabnya, 1 Korintus 2 ayat 9. Bolehkah kita buka Alkitabnya? 1 Korintus 2 ayat 9. Kita boleh baca bersama-sama. 3 ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya mau katakan, jangan terus cepat menggerutu. Unang ituratok manarita. Unang ituratok pamuapain gana-gana. Selalulah tegak lurus dengan Tuhan. Saya selalu enak itu. Mangulunang mate di Yesus doa ibana porusaki hatana sambindo partogi dia aina tau haposaku doi. Nantilah di rumah dinyanyikan. Tapi inilah firman Tuhan Bapak Ibu. Apa yang tidak pernah dilihat mata, itu diberikan Tuhan buat kamu. Apa yang tidak pernah tidak pernah didengar telinga, itu diberikan Tuhan buat abang kita. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang diberikan Tuhan buat abang kita. Saya percaya pesta kita akan diberkati. Kenapa? Tuhan Yesus ada bersama Bapak Ibu semua. Saya yakin pesta kita berhasil karena apa? Tuhan sudah mengusir setannya. Ale masih tutup jabunan nang masuk ke sini. Kan begitu. Nah, ini Bapak Ibu firman Tuhan buat kita. Tuhan memberkati jemaatnya semua. GKPI Sibolga Kota, dari Kabil, Tanah Bulun, semua undangan yang datang dari luar kota, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang meminta pemurnian iman dari umat-Mu, umat tebusan. Ya Bapa di surga, terkadang kami Tuhan mengejar apa saja yang di dunia ini, itulah kepuasan hati kami. Tetapi kami mendengar hari ini firman bahwa kebersamaan dengan Tuhan itulah berkat yang sejati. Hidup bersama Tuhan. Jika Tuhan memberi kami hari-hari yang panjang di bumi ini, itu adalah ujian. Dan di dalamnya banyak hal yang kami lihat, kami dengar, kami rasakan, yang bisa saja Tuhan menjauhkan kami dari Tuhan. Tetapi berbahagialah orang percaya, karena apapun yang dialami di dunia ini akan selalu setia kepada. Pada hari ini kami Tuhan mendengar firman. Bersama Yesus kami boleh bahagia. Bersama Yesus kami boleh kuat. Bersama Yesus kami boleh sembuh. Bersama Yesus boleh kami bersekutu. Bersama Yesus kami berkumpul. Bersama Yesus kami berpesta pembangunan hari ini.
Tuhan akan memberikan kami kekuatan supaya kami menjadi orang-orang yang boleh Tuhan melakukan firman-Mu. Amin untuk semuanya. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kudus ini. Walaupun hamba-Mu tidak dapat pada kesempatan ini berdoa bersama jemaat-Mu ini, GKP Jemaat Khusus Sibolga Kota, Aik Habil Utana Bulu, tetapi hamba-Mu hari ini boleh berdoa. Berkati Tuhan jemaat-Mu ini semua. Tinggallah bersama setiap keluarga di rumahnya, memberi kesembuhan, mengusir setan dari setiap rumah, dan Yesus menjadi berkat beserta mereka siang dan malam. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kehidupan, memberkati mereka, apa yang mereka kerjakan di rumah dan di luar rumah. Juga pada hari ini kami berdoa untuk setiap anggota jemaat-Mu yang tidak kami tahu satu persatu apa pergumulan hidupnya. Yang kami tahu bahwa setiap orang, setiap keluarga bisa saja senang, bisa saja tertawa, bisa saja menangis, bisa saja Tuhan menyimpan banyak hal dalam hati. Tapi hamba-Mu berdoa, kuatkan semuanya, baik ibu-ibu di sini yang memiliki banyak beban tanggung jawab. Berkati setiap bapak di sini yang memiliki tanggung jawab melindungi, menafkahi keluarganya. Dan Tuhan juga menolong setiap pribadi yang dalam pergumulan apa sekalipun, jika dalam nama Yesus maka dia akan mendapat pertolongan. Pada hari ini juga hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang bekerja keras di bumi ini dan memohon berkat Tuhan dalam pekerjaan apapun. Tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Jika bersama Tuhan dikerjakan, semua akan menjadi berkat. Secara khusus pesta kami hari ini, Tuhan memberikan hari yang cerah. Tuhan, jangan cuma hari, tapi juga hati kami, cerahkan semuanya, supaya nyanyian doa persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian firman Tuhan, pada kita berikan persembahan dengan untuk Tuhan.
hati. Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Selamat berpesta.